Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Judul renungan kali ini, Hidup Bagai Dahan, ditulis oleh Monica Brands. Sahabat ODB, waktu saya menceritakan kepada konselor tentang emosi saya yang naik turun setelah menjalani 1 minggu yang penuh tekanan, dia mendengarkan dengan seksama, lalu meminta saya mengarahkan pandangan saya keluar jendela. Saya diajak melihat pepohonan yang lebat dengan daun berwarna kuning keemasan, khas musim gugur, dan dahan-dahan yang bergoyang-goyang ditiup angin. Konselor saya lalu menunjuk kepada batang pohon yang sama sekali tidak bergoyang diterpa angin, sambil berkata, kita sedikit banyak mirip dengan pohon itu. Ketika angin kencang meniup kita dari segala arah, tentu saja emosi kita akan naik turun. Namun terkadang kita hidup seolah-olah kita hanya punya dahan. Tujuan kami adalah membantu Anda menemukan batang Anda sendiri. Sehingga dengan demikian, walaupun hidup Anda ditarik ke sana kemari, Anda tidak akan hidup bagai dahan. Sebaliknya Anda akan tetap teguh dan stabil. Sahabat ODB, gambaran tersebut menempel di benak saya, dan itu serupa dengan apa yang Paulus gambarkan kepada para petobat baru di Efesus, sambil mengingatkan mereka akan karunia Allah yang luar biasa, hidup baru yang memiliki tujuan dan nilai yang luar biasa. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Paulus menyatakan kerinduannya agar mereka sungguh-sungguh berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus, dan tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sahabat ODB, dengan kekuatan kita sendiri, kita mudah merasa tidak aman dan rapuh karena didera beragam ketakutan dan keraguan. Namun, ketika kita bertumbuh dalam identitas yang sejati di dalam Kristus, kita dapat mengalami damai sejahtera dengan Allah dan sesama, sambil terus dipelihara dan ditopang oleh kuasa kasih Kristus yang indah. Sahabat ODB, kapan Anda merasa paling diombang-ambingkan oleh rupa-rupa tantangan dalam hidup ini? Bagaimana Anda dapat dikuatkan saat mengingat
identitas Anda yang sejati dalam Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar baik yang mengingatkan kami bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup ini tidak datang dari kekuatan kami sendiri. Tolonglah kami untuk semakin berakar dalam kasih-Mu dan di dalam keluarga-Mu.